Assalamualaikum pemirsa, halo Pantura. Mulai hari ini pemirsa Halo Pati berganti nama menjadi Halo Pantura karena beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda bukan dari Pati, melainkan juga dari Rembang, Kudus, dan sekitarnya. Dan inilah Halo Pantura selengkapnya. Kabar pertama di Halo Pantura, pemirsa, dengan momentum pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015, diharapkan mampu memacu semangat para pelajar untuk terus memacu sumber daya manusia menjadi lebih berprestasi. Meskipun terlambat, pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2015 di tingkat Kabupaten Pati tetap dilaksanakan hari Senin pagi. Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pati Haryanto beserta istri, Wakil Bupati Budiono beserta istri, Sekretaris Daerah Desmond Hastiono beserta istri, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat, tamu undangan, serta peserta upacara yang terdiri dari para pelajar, guru, dan pegawai negeri sipil. Upacara yang berlangsung di alun-alun Pati ini berlangsung secara sederhana. Tampak juga hadir perwakilan guru maupun pelajar berprestasi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Haryanto membacakan sambutan tertulis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ditemui seusai menjadi inspektur upacara, Bupati Pati Haryanto berharap agar dengan adanya momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional, para pendidik maupun pelajar harus terus mampu mempertahankan prestasi maupun mutu yang selama ini telah dihasilkan. Pertama, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional yang semula jatuh pada tanggal 2 dan tentunya dengan momentum Hari Pendidikan Nasional kita harus bisa mempertahankan baik prestasi, mutu maupun keberhasilan yang selama ini sudah kita raih. Kabupaten Pati pendidikan ini sudah cukup bagus, hasilnya juga cukup baik, tetapi harus kita pertahankan. Sumber daya manusia di Indonesia justru tetap harus dibina dan terus ditingkatkan, sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat pribumi. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Masih terkait dengan upacara Hardiknas, pemirsa, pelaksanaan kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tahun 2015 di Kabupaten Pati berlangsung kurang hikmat. Tampak beberapa pegawai negeri sipil yang menjadi peserta upacara foto selfie sesama peserta ketika Bupati Pati Haryanto membacakan sambutan Mendikbud. Pelaksanaan upacara dilakukan secara khidmat saat ini mulai jarang sekali dapat ditemui. Seperti yang terjadi Senin pagi di alun-alun Kabupaten Pati, ketika tamu undangan dan sebagian peserta upacara dengan khidmat mengikuti setiap tahapan upacara, justru terlihat barisan belakang peserta upacara yang memakai seragam korpri, justru berfoto selfie sesama peserta ketika upacara masih berlangsung. Tidak hanya berfoto selfie, para peserta juga tampak bermain handphone maupun bercengkerama ketika Bupati Pati Haryanto sedang serius membacakan amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sementara di barisan para pelajar, justru kader generasi muda bangsa ini dengan semangat mengikuti pelaksanaan upacara dengan serius meskipun terlihat sejumlah pelajar harus dibawa ke tempat yang teduh karena hampir pingsan. Dua gambaran pada satu pelaksanaan kegiatan upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tingkat Kabupaten Pati pada Senin pagi di alun-alun setempat menjadi sebuah gambaran atau fenomena bahwa nilai-nilai penghormatan terhadap suatu rangkaian kegiatan resmi dan bersejarah perlahan secara pasti mulai luntur dari hati masyarakat, dan yang lebih memprihatinkan, jiwa dan semangat nasionalisme tersebut luntur ketika mereka adalah aparat pemerintah atau abdi negara yang harusnya menjadi panutan. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu, tetaplah di Halo Pantura Cahaya TV. Pemirsa, kita kembali di Halo Pantura dan inilah informasi selanjutnya.
Pada Senin pagi, secara serentak pelaksanaan ujian nasional digelar seluruh Indonesia di Kabupaten Pati juga demikian. Peserta ujian nasional tingkat SMP sederajat dan SMP LB tersebut diikuti 19.000 lebih peserta dan diselenggarakan di 199 lokasi. Senin tanggal 4 Mei 2015 secara serentak se-Indonesia dilaksanakan ujian nasional tingkat SMP MTS di Kabupaten Pati. Dari data Posko Ujian Nasional tingkat kabupaten, tercatat sebanyak 19.927 peserta mengikuti ujian nasional tahun ini. Dari total tersebut, khusus untuk MTS diikuti sebanyak 8.532 peserta dan SMP sebanyak 11.395 peserta dengan jumlah lokasi penyelenggaraan di 199 lokasi. Bupati Pati Haryanto ditemui seusai menjadi Inspektur Upacara Hardiknas Senin pagi mengungkapkan pihaknya memastikan tidak ada kebocoran soal dalam pelaksanaan ujian nasional SMP sederajat tahun ini dan kepada peserta ujian nasional diharapkan tetap semangat dan percaya diri dalam mengerjakan soal ujian. Kalau di Pati tidak ada kebocoran, sudah saya tekankan dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan maupun panitia, kita percaya bahwa kita bisa. Sekalipun itu bukan merupakan hasil akhir dan penentuan kelulusan, tetapi ujian nasional ini sebagai standar mutu di sekolah masing-masing. Ujian nasional untuk jenjang SLTP dan semua naskah sudah distribusi mulai hari Sabtu, jadi tidak ada persoalan. Jadi yang upacara adalah mereka yang tidak melaksanakan ujian nasional. Jadi semua berjalan. Harapan saya tentunya sesuai dengan anjuran atau harapan Pak Bupati, pelaksanaan ujian nasional untuk jenjang SLTP termasuk sekolah dan madrasah ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan setempat, Sarpan, juga memastikan bahwa distribusi naskah yang dilakukan sejak Sabtu kemarin berlangsung secara aman dan lancar. Diharapkan baik peserta ujian nasional maupun pengajar tetap menjunjung tinggi kejujuran dalam mengerjakan soal. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kesalahpahaman masyarakat mengenai mahalnya pengurusan sertifikat tanah di Pati memang cukup jamak. Sebagian orang menganggap mahalnya biaya sertifikat tanah disebabkan dari pemerintah kabupaten setempat. Hal tersebut pemirsa akhirnya dibantah oleh Bupati Pati Haryanto. Kesalahpahaman masyarakat mengenai mahalnya pengurusan sertifikat tanah di Pati memang cukup jamak. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pembayaran sertifikat tanah mahal dan semuanya masuk ke dalam pemasukan pemerintah kabupaten. Padahal pemirsa, acuan pembayaran sertifikat tanah berlaku secara nasional dan merupakan tanggung jawab dari BPN langsung sebagai instansi vertikal, dalam hal ini pemerintah pusat. Padahal, lanjut Haryanto, pihak pemerintah kabupaten sudah menjelaskan bahwa sertifikat tanah yang membuat adalah BPN, bukan pemerintah kabupaten. Hanya saja dalam proses pembuatannya memang terkena PPh 21 dan itu tidak hanya berlaku di Pati, tapi secara nasional karena hasil dari PPh 21 itu akan masuk langsung ke pusat dan nantinya dibagi-bagi lagi ke daerah sebagai dana bantuan. Memang Haryanto mengaku tarif PPh 21 menjadi keluhan tak hanya oleh masyarakat Pati, tetapi juga masyarakat se-Indonesia. Bahkan pihaknya telah membuat surat ke kementerian terkait PPh 21 yang membuat masyarakat menjadi keberatan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati seusai memberikan pengarahan kepada pengurus masjid atau musola yang akan mendapatkan bantuan di ruang Pragola Sedapati Senin pagi. Perbandingannya antara nanti sebelum diturunkan dengan sekarang kira-kira turunnya berapa persen? Kalau dihitung dari ada 267.000 wajib pajak, itu sudah barang tentu adalah menurun jauh. Karena saya belum pernah menaikkan pajak PBB Perdesaan Perkotaan. Kalau PPh 21 kan nasional. Jadi kalau PBB naik Perdesaan Perkotaan itu bisa per kabupaten. Haryanto meminta para kades untuk mampu menjelaskan hal itu kepada warganya. Kalaupun ada yang mengurus terlebih dahulu melalui camat yang selaku PPAT pun masih jarang sekali terjadi. Justru yang sering mengurus adalah notaris PPAT. Jadi jangan sampai
Terpancing isu-isu tidak baik tentang permasalahan sertifikasi tanah dan Bupati berharap para kades pun bisa turut serta membantu menjelaskan terkait proses maupun biaya pensertifikatan tanah. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kami masih memiliki beberapa informasi untuk Anda, untuk itu tetaplah di Halo Pantura Cahaya TV. Halo, selamat bergabung bagi Anda yang baru melihat tayangan kami di Halo Pantura. Pemirsa, Bupati Kudus Mustafa pada Senin pagi memberikan paparan tentang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kretek di hadapan rombongan tim penilai wahana Tata Nugraha. Penilaian penghargaan wahana Tata Nugraha oleh Kementerian Perhubungan tahun 2015 di Kabupaten Kudus memasuki tahap akhir setelah meninjau beberapa lokasi di antaranya Terminal Induk dan Sarpras lalu lintas lainnya. Giliran Bupati Kudus Mustafa yang memaparkan tentang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Kretek. Di hadapan rombongan tim penilai dari Kemenhub dan Dishub Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Umiati, Bupati menyatakan itulah kondisi real yang ada di Kudus seperti yang telah dinilai oleh tim. Meski diakui masih ada kekurangan dari segala sisi, namun hal itu sudah diupayakan secara maksimal. Kendati demikian, pihaknya tetap berharap ke depan semua pihak terus meningkatkan kesadaran untuk menggunakan jalan raya karena hal itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama. Koordinator tim penilai Umiati pada kesempatan tersebut mengapresiasi Bupati Kudus atas komitmen daerah yang telah memberikan perhatian terhadap kinerja lalu lintas. Secara keseluruhan, pelayanan dan sarpras lalu lintas di Kudus sudah baik, hanya saja ada beberapa yang perlu peningkatan dan perbaikan. Misalkan angkutan umum, perbaikan fasilitas jalan, rambu dan trotoar secara keseluruhan sudah dalam kondisi baik. Namun sesuai fungsinya untuk pejalan kaki dan sepeda belum tersedia dengan baik, yaitu mengenai kelandaian trotoar dan tidak terputus. Pejalan kaki warga di Kota Kretek juga sudah disiplin, terlihat saat mau menyeberang sudah memanfaatkan fasilitas yang ada, yakni zebra cross dan jembatan penyeberangan. Untuk pelayanan lain yang perlu disarankan adalah perbaikan rambu lalu lintas dan memperjelas petunjuk bagi pengguna jalan. Selain itu juga perlu adanya rambu khusus untuk tarif parkir karena selama peninjauan belum melihat rambu tersebut. Masih tidak hanya warga Kudus tapi banyak yang dari luar Kudus terlebih Kota Kretek menjadi tujuan wisata religi yang tentunya akan banyak dikunjungi warga dari daerah lain. Di akhir acara penilaian ditandai dengan penyerahan dokumen penilaian oleh Umiati yang diterima Bupati Kudus Mustafa. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ratusan off-roader Sabtu kemarin unjuk nyali pada acara Rembang Green Adventure di Selangapan Indah Rembang. Kegiatan off-road tingkat nasional ini diikuti tak kurang dari 300 peserta dari sejumlah kota di Pulau Jawa. Ratusan pecinta olahraga off-road unjuk nyali pada Rembang Green Adventure di Rembang Sabtu kemarin. Kegiatan terabas hutan dan balapan tingkat nasional ini tak kurang dari 300 off-roader dari sejumlah kota se-Jawa ikut serta pada kejuaraan yang baru pertama kali digelar di Kota Garam, Rembang. Yeni Sudiono, ketua penyelenggara pada gelaran off-road di Rembang yang digelar atas kerjasama Perhutani, Bangun Arta Group dan Indonesian Off-Road Federation, mengatakan event yang digelar selama 2 hari ini merupakan kombinasi antara trail dan off-road. Semula pihaknya hanya berencana menggelar event regional, namun ternyata mendapat sambutan luar biasa dari sejumlah daerah sehingga menjadi event nasional. Meski baru pertama kali digelar di Rembang, tetapi kejuaraan off-road ini semarak. Keikutsertaan off-roader dari berbagai provinsi tersebut di luar perkiraan kami, sekaligus menguatkan kejuaraan tingkat nasional. Mas peserta dari mana? Bojonegoro. Berapa personel dari Bojonegoro? 12 mobil. Sudah sering mengikuti seperti kegiatan ini? Sudah sering. Jawa Timur hampir semua, Mas. Tertarik dengan kegiatan ini apa, Mas? Ya karena adrenalin, hobi.
Di hari pertama, para off-roader melakukan adventure atau penjelajahan wilayah hutan Mantingan yang menempuh jarak lebih kurang 75 km dengan medan yang sangat ekstrim. Untuk jelajah, para peserta start dari lapangan Gedung Haji Desa Kabongan Kidul Rembang, menembus hutan Sudo dan tembus Mantingan serta finish di Waduk Celangapan Indah, Kota Rembang. Sedangkan di hari kedua, masyarakat umum bisa ikut menyaksikan tontonan gratis pada gelaran race di area sebelah utara Embung Rowosetro, Desa Tireman, Kecamatan Rembang pada hari Minggu. Off-roader yang ikut serta di kejuaraan tersebut berasal dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Melalui kejuaraan ini, Yeni berharap agar dunia otomotif di Rembang bisa maju dan mengimbangi daerah lain, baik itu off-road maupun trail. Dia menimbang untuk menggelar kejuaraan serupa di masa mendatang. Justo, off-roader dari Bojonegoro Motor, mengaku terkesan di setiap kali off-road, terutama ketika sukses menaklukkan medan-medan terjal. Kesan seperti itu membuatnya langsung merespon undangan kejuaraan off-road dari berbagai daerah termasuk dari Rembang. Waktu berapa, Mbak? Tadi waktu kita kebetulan sekarang Fastos ya tadi. Fastos. First time sekarang sementara. Perasaannya ya puas karena kan juga ini kan baru pertama kali pakai mobil yang ini gitu. Biasanya pakai yang lain? Biasanya saya pakai yang matic, sekarang pakai manual dan kebetulan ya. Sejak mengikuti kegiatan ini udah lama, Mbak? Udah lama, semenjak tahun 2012. Sementara itu, Ari Kristiani, off-roader dari tim Dewi Sakti, Kabupaten Pati, mengatakan mengikuti olahraga off-road sejak tahun 2012. Cewek berbaras cantik ini satu-satunya peserta cewek yang di ajang ini. Saat melakoni race menempuh waktu yang sangat spektakuler yakni 107,25. Penampilannya sangat memukau padahal pengakuannya baru pertama menggunakan kendaraan manual yang biasa menggunakan kendaraan matic. Tim Liputan Cahaya TV Pati. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Halo Pantura hari ini. Saya Ari Sadewo beserta seluruh kru kerabat kerja undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum dan salam cemerlang.